al-musannif wasyarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadhu alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulumihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wa ma kana fihi tahdidun au ta'kidun. Dan dimenangkan apa sesuatu yakni khabar yang ada ialah di dalamnya adapun ancaman atau taukid, dimenangkan alal kholi andalika atas khabar yang kosong dari itu tahdid atau taukid. Ada ta'arud antara khabar dan khabar, yang satu mengandung tahdid atau taukid, yang satunya kosong dari itu. Maka yang dimenangkan adalah khabar yang di dalamnya ada tahdid atau taukid. Misalnya tsani, adapun contohnya yang kedua. Langsung yang kedua, yang pertama tak usah contoh. Haditsu Abi Dawud wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim ala syarti syaikhaini, yang berbunyi ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun diulang 3 kali. Berarti ini taukid lafzi ya. Taukid lafzi itu adalah i'adatul lafzi bi ainihi, mengulang lafal lebih 1 kali atau 2 kali. Setiap perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil dan batil. Hadis muslimin, berhadapan dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Adapun perempuan yang sudah janda adalah lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan walinya. Artinya ayyim sudah bisa mengawinkan dirinya sendiri, ya kan. Ta'arud bainal khabarain, maka yang dimenangkan adalah khabar yang pertama di anna fihi ta'kidan, karena mengandung taukid. Wa ma kana umuman mutlaqan 'alal umumi lis-sababi illa fis-sababi, dan dimenangkan apa khabar yang ada apa amma adalah umum mutlak, dimenangkan atas umum yang punya sebab kecuali menyangkut sebab itu sendiri. Ada 2 khabar ta'arud, yang satu berupa umum mutlak tanpa menjelaskan apa sebab urutnya, yang satu adalah umum yang punya sebab, yakni punya sababul wurud. Maka yang dimenangkan ada khabar yang berupa umum mutlak, dimenangkan atas khabar yang berupa umum yang punya sebab, terkecuali menyangkut sebab itu sendiri. Kenapa kok umum yang punya sebab itu kalah? Di an-nasaniya bistimali iradati qasrihi ala sababi, karena sesungguhnya yang kedua, yakni umum yang punya sebab, dengan mungkinnya menghendaki membatasinya sani ala sababi atas sebab, kama kira bidzalika, sebagaimana dikatakan dengan itu
adalah dunal mutlaki, adalah di bawahnya umum mutlak, di bawahnya umum mutlak, fil quwwati, di dalam kuatnya, illa fi suratis sababi, kecuali di dalam sebab, kecuali di dalam kasus yang menjadi sebab maksudnya. Artinya karena keumuman yang punya sebab itu punya kemungkinan yang dimaksud hanya menyangkut sebab itu. Meskipun ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kalau ada ayat atau hadis disajikan dalam menggunakan lafaz umum, padahal ia turun terkait dengan sebab khusus, maka yang dilihat adalah bukan hanya apa yang menjadi latar belakang, tapi yang dilihat adalah keumuman sebab, ya kan. Tapi ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah hanya sebab itu sendiri, kan. Dengan adanya kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah sebab, maka kekuatannya adalah di bawah umum mutlak. Seperti dalam mas'alian, ayat li'an itu turun kan berkaitan dengan kasusnya Hilal bin Umayyah, ya. Melihat suaminya, melihat istrinya sedang pada rumah dengan orang lain. Ngerti pada rumah maksudnya? Sedang apa bahasa yang bagus? Sedang melakukan itu dengan orang lain. Lalu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kasus itu. Apa jawaban Nabi? Al-bayyinatu aw haddun, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika. Kamu itu imma harus mendatangkan bayyinah, 4 saksi yang menyaksikan bahwa istrimu benar-benar melakukan itu dengan orang lain. Ya kalau tidak, kamu harus dihukum karena telah melakukan qadhaf, ya kan. Al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika, ya kan. Hilal bin Umayyah matur, apakah kalau ada seseorang mendapatkan istrinya sedang dikerjain oleh seorang laki-laki, masih harus sibuk-sibuk cari saksi 4, baru majaran akan takar mari, ya kan. Nabi menjawab, pokoknya al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika, ada jalan lain, ya kan. Tapi akhirnya turun ayat tentang li'an itu. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, baru kan? Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim jawab bersaki, bukan itu ayat qadab itu. Walladzina walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Itu kan ayat li'an, ya kan. Artinya kalau tuduhan perzinahan itu terjadi antara suami istri, maka yang menuduh bisa lepas dari hukuman qadhaf dengan cara melakukan li'an, ya kan. Tapi kalau bukan antara suami istri, tak bisa, kecuali imma dengan bayyinah, ya kalau tidak harus diqadhaf, hukum qadhaf. Ini berarti taksis
Li'an ini taksis kepada keumuman, walladzina yarmuna al-muhsanati, kan itu kan umum ya. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan muhsanat berzina sementara tak punya saksi, ya. Tapi kemudian ditaksis dengan ayat walladzina yarmuna azwajahum. Tapi kedatangan ayat yang kedua ini lambat. Artinya tidak segera turun setelah turunnya ayat tentang qadar. Oleh karena itu menurut ulama Hanafi ini bukan taksis, tapi namanya nasakh juz'i. Apa? Nasakh juz'i. Di dalam Abdul Ghaffar akan beda ya nasakh juz'i. Menasakh sebagian. Ini hanya contoh. Ini kan namanya walladzina yarmuna azwajahum, ini kan umum dus sabab kan ya. Umum dus sabab. Yang dimaksud surat sabab ya Hilal bin Umayyah, surat sabab ya. Di sini dikatakan bahwa umum mutlak dimenangkan daripada umum yang dus sabab, kecuali yang menyangkut surat sabab. Karena bersebab karena keumuman yang bersebab ada kemungkinan hanya berlaku untuk surat sabab, ya. Oleh karena itu kekuatannya di bawah kekuatan umum mutlak. Illa fi surat sabab, fahuwa, maka ada pun dus sabab fiha, di dalam surat sabab, aqwa, adalah lebih kuat. Li'annaha, karena sesungguhnya surat sabab qat'iyatud dukhuli, adalah diyakini masuknya. Surat sabab pasti masuk di dalam keumuman ayat, ya kan. Di depan ketika berbicara tentang umum kan disebutkan bahwa surat sabab adalah qat'iyatud dukhul, yang tak bisa dikeluarkan dengan taksis. Lafal am kan bisa ditaksis, ya kan? Tapi tidak boleh sampai menghilangkan surat sabab, ya kan? Bakal wargi habis surat sabab. Indan aksari kama taqaddam. Wal amu asyarti, dan dimenangkan apa am syarti, yakni lafal am yang berupa isim syarat. Kaman wama asyartiyataini, seperti man syartiyah dan ma syartiyah, dimenangkan ala nakirati al-manfiyati, atas isim nakira yang dinafikan, ala asahih. Ini ranahnya mujtahid semua kan. Kenapa am syarti dimenangkan atas nakira manfiyah? Li'ifadatihi dita'lili dunaha, yakni li'anna al-am as-syartiyah yufidu at-ta'lil dunaha, yakni duna an-nakirati al-manfiyah. Wakilah al-aksu, ada yang mengatakan sebaliknya, artinya an-nakira manfiyah dimenangkan atas am syarti. Alasannya dibu'dit taksisi fiha, karena tak mungkin adanya taksis fiha di dalam nakira manfiyah. Kenapa? Bikuwati umumiha, dengan sebab kuatnya keumuman nakira manfiyah, dunahu, tidak amsal. Wahiyah tuqaddamu alal baqi, adapun nakira manfiyah itu dimenangkan atas sisanya, atas yang tersisa, min siyagil umumi, dari siwat-siwat umum. Nakira yang manfiyah dimenangkan atas siwat-siwat umum yang lain. Siwat-siwat umum yang lain kal mu'arrafi billami awil idhafati,
seperti isim yang dimakrifatkan dengan lam atau idhofah. Li'annaha, karena sesungguhnya nakira mafiyah aqwa adalah lebih kuat minhu daripada al-baqi. Dalam hal apanya lebih kuat? Fil umumi, dari di dalam keumumannya. Iltadullu, karena menunjukkan apa nakira mafiyah alaihi atas umum, menunjukkan bilwat. Karena nakira mafiyah itu ya dulu ala umum bil wad'i. Artinya nakira mafiyah itu memang maudu'atin lidalalati ala umum ya. Karena nakira mafiyah memang diletakkan untuk menunjukkan umum fil asahi kama taqaddam. Wa sedangkan al-baqi, umum yang lain, sifat-sifat umum yang lain, innama yadullu alaihi bil qarinati, hanya saja menunjukkan apa al-baqi atas umum melalui qarinah ittifaqan, yakni bukan bil wad'i tapi bil qarinah. Wal jam'u al mu'arrafu bil lami awil idhofati alama wa man ghairi syartiyataini, dan dimenangkan apa jama' yang dimakrifatkan dengan lam atau idhofah, dimenangkan atas ma dan man yang bukan syartiyah. Dimenangkan atas ma yang bukan syartiyah dan man yang bukan syartiyah. Kalau ma syartiyah dan man syartiyah kan sangat kuat di depan itu kan. Kalau man dan ma yang bukan syartiyah, man dan ma apa itu? Kal istifhamiyah ini seperti ma istifhamiyah dan man istifhamiyah. Kenapa jama' mu'arrab dimenangkan atas ma dan man yang bukan syartiyah? Li'annahu aqwa min huma fil umumi, karena sesungguhnya jama' mu'arrab itu lebih kuat daripada man dan man dalam segi keumumannya. Kenapa dikatakan lebih kuat? Dimtinai an yukhassa ilal wahidi, karena tak mungkin ditaksis apa jama' mu'arrab sampai tinggal satu. Jama' itu kan paling sedikit isinya kan 3 ya. Tak mungkin ditaksis sampai tinggal 1, kan tak mungkin ya. Dunahuma, tidak man dan ma. Ala rajihi fi kullin kama taqaddama. Wal kulluh, dan dimenangkan apa semua itu. Wal kulluh, dan dimenangkan apa semua itu. Apa yang dimaksud semua itu? Ay al jam'ul mu'arrafu wa ma wa man. Ini ay ini bukan ila ya. Dan dimenangkan apa semua itu, yakni ay al jam'u al mu'arrafu wa ma wa man, dimenangkan alal jinsil mu'arrafi bil lami awil idhofati, dimenangkan atas isim jenis yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Isim jenis ya kan. Ada isim jenis, ada alami jenis, beda ya. Jamak yang dimakrifatkan dengan alif, dengan yang dimakrifatkan, dan emma dan man dimenangkan atas isim jenis yang dimakrifatkan. Kenapa jenis mu'arraf kalah? Lihtimali ahdi fihi, karena ada kemungkinan adanya ahd di dalam jenis mu'arraf. Artinya karena ada kemungkinan bahwa al yang masuk itu adalah lil ahdi ya kan.
Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud jenis mu'arraf adalah sesuatu yang sudah dikenal, imma dzikri, imma zihni, ya kan? Bikhilafi ma wa man, berbeda dengan emma dan eman. Kalau ma dan eman fala yahtamilani, maka tidak memberi kemungkinan apa emma dan eman kepada akhir. Wal jam'i yakni wa bi khilafil jam'i, ya kan? Bi khilafi ma wa man fala yahtamilani wal jam'il mu'arrafi, dan berbeda dengan jamak mu'arraf. Kalau jamak mu'arraf fayabudhu ihtimaluhu lahu, maka tak mungkin apa ihtimalnya jamak mu'arraf lahu kepada akhir. Kalau mengatakan mereka wa ma lam yukhass, dan dimenangkan apa umum yang belum ditaksis, ala ma khussa, atas umum yang sudah ditaksis. Ada dua khabar sama-sama umum, tapi yang satunya sudah ditaksis, yang satunya belum pernah ditaksis. Maka yang belum pernah ditaksis dibenarkan atas yang sudah ditaksis. Kenapa didukfis ini? Karena lemahnya yang kedua, yakni ma khussa. Karena umum yang sudah ditaksis itu menjadi lemah. Kenapa kok lemah? Bil khilafi fi hujjiyatihi, karena ada khilaf tentang kehujahannya ma khussa. Karena ma khussa itu diperselisihkan tentang kehujahan. Kan ada khilaf antara Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang dalalahnya lafal am, kan? Menurut Hanafiyah dalalahnya lafal am itu adalah qat'iyah. Menurut Syafi'iyah dalalahnya adalah dhanniyah, ya kan? Dhanniyah. Terkecuali kalau lafal am itu sudah ditaksis, maka menjadi lemah. Sesungguhnya ulama Hanafiyah itu punya pendapat dalalahnya lafal am itu qat'iyah, itu apa dasarnya? Dasarnya ternyata dasarnya adalah furu', sehingga furu' melahirkan usul, kan? Ini yang disebut tahrijul furu' alal usul atau tahrijul usul alal furu'. Furu'nya sudah kita tahu dalam kitab-kitab fikih. Cantolannya ada ketemu, dibuat cantolan itu. Namanya tahrijul usul alal furu'. Seperti perbedaan tentang antara ulama Hanafiyah dan Jumhur tentang wajib tidaknya baca Fatihah di dalam sholat. Menurut ulama Hanafiyah, baca Fatihah itu kan bukan fardu, hanya wajib saja. Karena mereka kan memang membedakan antara fardu dan wajib. Karena bukan fardu, maka kalau tak dilakukan baca Fatihah itu tetap sah sholatnya. Yang penting sudah baca sebagian ayat-ayat Al-Quran, karena sudah melakukan perkara wajib. Yang dijadikan dasar, karena menurut mereka ayat faqra'u ma tayassara minhu itu, faqra'u ma tayassara minal Quran, adalah hanya menunjukkan wajibnya baca bagian dari Quran, tak harus Fatihah, ya kan? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Sedangkan menurut jumhur, keumuman faqra'u ini ditaksis dengan hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ditaksis, ya kan? Kemudian ulama Hanafiyah mengatakan tak mungkin hadis ini mentaksis ayat itu,
Karena hadis ini dari segi wurudnya adalah dhanni. Sementara ayat itu kan qat'i. Yang dhanni tak bisa mentaksis yang qat'i, ya kan. Lalu lahir kaidah yang mengatakan dalalatul ami adalah qat'iyah, ya. Jadi usul lahir setelah furu'. Bihilafil awal berbeda dengan yang pertama, yakni malam yukhussa. Kalau umum yang belum pernah ditaksis itu masih kuat. Qala al-musannifu kal Hindi. Berkata siapa musannif seperti Sofi Hindi. Beliau mengatakan wa inti aksuhu. Kalau menurut saya sebaliknya. Artinya yang sudah pernah ditaksis dimenangkan atas yang belum ditaksis. Seperti ya. Di annama khussah milal ami al-ghalibi, karena sesungguhnya sesuatu yang ditaksis termasuk am yang umum sudah. Si umum am itu kan ditaksis, ya kan? Wal ghalibu aula min ghairihi. Apa yang ghalib tentu lebih utama daripada yang tak ghalib. Wal aqallu taksisan alal aktsari taksisan, dan dimenangkan apa yang lebih sedikit taksisnya atas yang lebih banyak taksisnya. Ada dua khabar yang sama-sama sudah ditaksis, tapi yang satunya aqallu taksisan, yang satunya aktsaru taksisan. Maka yang dimenangkan adalah al aqallu taksisan. Li'anna dhu'fa fil aqalli dunahu fil aksari, karena sesungguhnya kelemahan di dalam yang akal taksisan adalah di bawahnya kelemahan di dalam yang aksaru taksisan. Aslinya li'anna dhu'fa fil aqalli dunadzufi fil aksari. Ini artinya sama-sama lemahnya, ya. Apa yang sudah ditaksis lemah, tapi yang yang akal taksisan itu lebih di bawah lemahnya yang aksar taksisan. Wal iktida'u 'alal isyarati wal iman, dan dimenangkan apa iktida' atas isyarat dan iman. Iktida, isyarah dan ima ini merupakan bagian daripada mantuk ghairu sharih, ya kan. Mantuk itu ada dua, ada mantuk sharih, ada mantuk ghairu sharih, ya kan. Madlul ada dua, mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum itu merupakan sifat daripada madlul, ya. Madlul ada kalanya mantuk, ada kalanya mafhum. Mantuk ada kalanya sharih, ada kalanya ghairu sharih. Mantuk ghairu sharih meliputi iktida, isyarah dan ima. Tapi kekuatannya ini tak sama-sama mantuk ghairu sharih, ya. Iktida menang atas isyarah dan iman. Iktida itu masih ingat, ya. Iktida itu dalalahnya suatu lafal atas suatu makna yang seharusnya ditakdirkan adanya makna itu, karena jikalau tidak maka kalam tidak akan stabil, ya kan? Seperti lafal hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepadamu siapa ibumu. Ibu itu kan bukan fi'l, ibu itu kan azat, ya kan. Kan tak bisa diharamkan, sama dengan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepadamu apa bangkai. Bangkai itu kan azat. Yang diharamkan itu kan fi'lun mukallaf, ya kan. Karena muta'allaqnya hukum adalah fi'lun mukallaf.
Agar supaya kalam itu menjadi benar, maka harus ada yang ditakdirkan. Hurrimat alaikum ummahatukum, maksudnya hurrima alaikum al-istimta'u bi ummahatikum. Hurrimat alaikumul maitatu ay hurrima alaikum aklul maitati. Itu namanya dalala iqtida. Was'alil qaryata ay was'al ahlal qaryati. Isyarah itu kan lazimul makna, ya kan? Isyarah itu adalah lazimul makna. Tiap-tiap lafal punya makna, tapi kadang-kadang makna itu punya konsekuensi dan implikasi yang melahirkan makna lain. Makna lain itu namanya lazimul makna, ya kan? Artinya sesuatu yang tak bisa dipisahkan daripada maknanya lafal. Isyarah di depan mari kafi dengan itu. Ima itu apa ima? Ima itu tartibu hukmin ala wasfin. Law lam yakun lita'dili lakana ba'id, ya kan? Tartibu hukmin ala wasfin. Apa maknanya? Tartibu hukmin ala wasfin. Mengaitkan hukum atas sifat. Orang mengatakan akrim al-alimah, hormatilah orang alim. Pernyataan ini kan mengandung hukum. Hukum apa itu? Yakni hukum wujubut takrim, kan? Wujubu takrimil alim. Kira-kira dikaitkan dengan apa? Wujubut takrim dikaitkan dengan kealiman, ya kan? Ini namanya tartibu hukmin ala wasfin, ya kan? Hukmin adalah takrim, wasfin adalah kealiman, ya kan? Tartibu hukmin ala wasfin. Lau lam yakun ditahdidi, andai kata wasf itu tidak untuk menjadi ilmat, lakana ba'idan, tak mungkinlah, ya kan? Artinya dapat diyakini bahwa wasf tersebut adalah sebagai illat. Itu namanya iman. Ini kan bab ya, bab qiyas, ya kan? Tartibu hukmin ala wasfi. Iqtida dimenangkan atas isyarah dan ima. Li'annal madlula alaihi bil awwali maksudun. Karena sesungguhnya makna yang ditunjukkan dengan yang pertama, yakni iqtida, adalah memang menjadi tujuan, memang dituju. Ya tawaqqafu alaihi as-sidqu aw as-sihhatu, menunggu atas al-madlulu alaihi apa sidqul kalam atau sihhatul kalam, ya. Sidqul kalam atau sihhatul kalam. Wabisalisih, dan yang dimaksud dengan yang ketiga yakni isyarah, yakni ima. Dan karena sesungguhnya yang dimaksud dengan ima maksudun juga, tapi la yatawaqqafu ala hidzalika, tidak menunggu kepadanya apa as-sidqu aw as-sihhah. Wabisani, adapun yang dimaksud dengan yang kedua, jadi ini acak roncak, kedua, ketiga dan kedua, ya. Wailu maksudin adalah tidak dimaksudkan, karena makna konsep makna implikatif, kan. Kama ujimah dzalika fi mahalli. Yang sering dijadikan contoh kan ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan kepadamu pada malam hari puasa Ramadan berkumpul dengan istri. Kalau makna yang difaham dari ibaratnya kan sudah jelas, bahwa pada malam hari diperkenankan kumpul suami istri. Kemudian ditanyakan malam itu definisinya apa? Malam itu adalah terhitung sejak ghurubus syamsi sampai tulu'ul fajri, kan malam, ya kan? Maka fi ayyi juz'in, di dalam bagian apa saja dari waktu-waktu itu seseorang melakukan rafas, ya halal.
Termasuk kalau melakukan lafaz ya 5 menit sebelum terbit fajar, ya kan. Kan bisa saja cukup 5 menit. Kalau terbit fajar baru selesai kan berarti tak sempat mandi. Kalau tak sempat mandi konsekuensinya harus disahkan sholat puasanya itu. Maka makna yang lahir dari isyarahnya nas itu adalah sihhatu shaumi man asbaha junuban, sahnya puasanya orang yang pagi-pagi dalam keadaan junub. Itu contohnya ghairu maksudin kan itu ya, tak menjadi tujuan. Tapi kalau itu Quran masa tidak menjadi tujuan Allah itu ya. Kalau itu ucapan manusia, barangkali yang ngomong tak sadar kalau apa yang ia katakan melahirkan makna yang lain. Kama ulimah dzalika fi mahallihi fayakunu al-awwalu aqwa. Maka yang pertama yakni itu adalah lebih kuat daripada sani dan sadis. Wa yurajjahani ay al-isyaratu wal ima'u 'ala al-mafhumaini ay al-muwafaqati wal mukhalafati. Dan diunggulkan apa isyarah dan ima. Meskipun isyarah dan ima itu kalah dengan iqtidah, tapi kalau berhadapan dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah, isyarah dan ima menang. Kok menang kepada mafhum? Alasannya lianna dalalatal awwalaini fi mahallin nutqi bi khilafil mafhumaini. Karena sesungguhnya dalalahnya isyarah dan ima berada di dalam mahallin nutqi, berada di dalam lafal. Mahallun nutqi itu kan lafal ya. Berbeda dengan mafhum baik muwafaqah maupun mukhalafah. Artinya makna yang diperoleh dari isyarah dan ima itu tergolong mansus kan? Mansus kan? Ada hukum lahir daripada isyarah dan ima. Lalu ditanya apakah ini tergolong mansus atau bukan? Mansus karena itu lahir daripada mantuk, ya kan? Meskipun mantuk huwa irusal. Mantuk. Ya betul mantuk ya, bukan persoalan mansus atau tidak. Karena makna yang diperoleh dari mafhum juga mansus, ya kan. Kalau haramnya narkoba kan bukan mansus, ya kan. Akan tetapi berdasarkan kias kepada khamr kan. Kalau haramnya memukul orang tua itu mansus, ya kan. Apa bedanya itu? Kalau yang pertama melalui pendekatan kias, kalau ini yang kedua melalui pendekatan mafhumi, ya kan? Mafhum. Mafhum itu bagian daripada nas. Liduk fisani karena lemahnya yang kedua. Yang kedua yakni muwafaqah dan mukhalafah. Kok lemah itu bil khilafi? Oh berbeda, belum ya. Bil khilafil mafhumah ini. Wal muwafaqatu 'ala al mukhalafati, dan dimenangkan apa mafhum muwafaqah atas mafhum mukhalafah. Kalau ada ta'arud antara dua khobar dan antara khobar dan khobar, yang satu melahirkan mafhum muwafaqah, yang satu melahirkan mafhum mukhalafah, maka yang dimenangkan adalah al-muwafaqah ala al-mukhalafah. Lidu'risani, karena lemahnya yang kedua. Mafhum mukhalafah itu lemah. Kenapa kok lemah? Bil khilafi fi hujjatihi, dengan sebab adanya khilaf tentang kehujahan mafhum mukhalafah. Bikhilafil awali, berbeda dengan yang pertama. Ulama Hanafiyah kan tak berhujjah dengan mafhum mukhalafah, ya kan? Seperti tadi al-ayyimu ahqqu bi nafsiha min waliyiha.
perempuan janda lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya, perempuan yang masih perawan tak berhak mereka, artinya walinya lebih berhak, ya kan? Karena walinya lebih berhak daripada perempuan yang masih perawan, maka lahirlah konsep ijbar. Ada wali mujbir kan, ya? Ada wali mujbir. Apa dasarnya wali mujbir itu? Dasarnya yang mafhum mukhalafah dari al-ayyimu ini dasarnya. Ulama Hanafiyah yang tak mengakui mafhum mukhalafah ya dengan sendirinya tidak mengakui konsep ijbar. Bikhilafil awali, berbeda dengan yang pertama yakni muwafaqah. Wakila aksuhu, ada yang bilang justru sebaliknya, mukhalafah menang kepada muwafaqah. Berdufui pendapatnya. Alasannya di annal mukhalafata tufidu taksisan bi khilafil muwafaqati. Karena mukhalafah itu berfaedah kepada taksis, berbeda dengan muwafaqah. Ada istilah taksis, ada istilah takkid, ya kan? Kalau membangun bangunan baru itu namanya taksis, ya kan? Bangunan anyar, ya kan? Kalau bangunnya sudah ada tapi diperbaiki itu namanya takkid. Namanya takkid. Hukum yang ada dalam mafhum mukhalafah itu berbeda dengan hukum yang berada di dalam mafhum muwafaqah. Kan berarti taksib, bangun hukum baru kan, ya kan? Melahirkan hukum baru. Makanya dikatakan di annal mukhalafata tufidu taksisan. Karena mafhum mukhalafah itu melahirkan hukum baru yang berbeda dengan hukum yang ada di dalam mantuk. Kalau mafhum muwafaqah kan tidak ada hukum baru kan? Hukumnya mafhum muwafaqah sama dengan hukumnya mantuk kan? Haramnya takkid itu mantuk, haramnya dorbu itu mafhum. Kan pada haram, ya. Berarti tidak ada yang baru, bukan taksis. Wan nakilu 'anil asli, dan dimenangkan apa khabar yang nakil 'anil asli. Apa yang dia maksud asli di sini ay al-bara'atil asliyati, dimenangkan alal muqarriri lahu, atas khabar yang menetapkan kepada asal. Al aslu kan adamul wujub, ya. Adamul wujub. Ada khabar, ada dua khabar yang ta'arud. Yang satu nakirun anil asli, yang satunya muqarrirun lil asli. Maka yang dimenangkan adalah khabar yang nakilun anil asli, dimenangkan atas khabar yang muqarrirun lil asli indal jumhur. Ada contohnya. Li'annal awwala, karena sesungguhnya yang pertama, yakni yang nakil anil asli, li'anna al-awwala fihi ziyadatun alal asli, ialah di dalam awal adapun tambahan atas asal. Bikhilafis tsani, berbeda dengan yang kedua, yakni yang muqarrir asli. Wakila aksuhu, ada yang mengatakan sebaliknya, yakni yang dimenangkan adalah al-muqarrir asli, dimenangkan atas yang nakil anil asli. Bagaimana caranya? Bi an yuqaddara ta'khirul muqarriril asli, misalnya diasumsikan, diperkirakan takhirnya khabar yang menetapkan kepada asal yufida taksisan, agar supaya berfaedah taksis. Kama afadahu, sebagaimana berfaedah kepada taksis an-nakiru, apa khabar yang nakir. Dengan demikian fayakunu, maka ada apa al-muqarrir nasikhan lahu, adalah menasah kepada yang nakir.
Ini contohnya, misalnya tadika. Kalau ada contohnya gampang. Hadis itu adalah hadis man massa zakarahu falyatawaddu. Barang siapa menyentuh zakarnya dia wajib wudu. Artinya wudunya batal. Ini khabar nakilun anil asli kan. Al aslu adamun nakdi di masjid zakar kan. Si asli kan takut lah. Al aslu adamu intiqadi al wudu'i di masjid zakar. Yang asli itu ya tak batalnya wudu dengan menyentuh zakar, itu asli. Kalau ada hadis mengatakan man massa zakarahu falyatawaddu, berarti hadis ini adalah nakilun anil asli kan, mengubah asal kan. Sahahu at-Tirmidzi wa ghairuhu, berlawanan dengan hadis Tirmidzi wa ghairihi annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun massa zakarahu, bahwa Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh seseorang yang ia sendiri pernah menyentuh zakarnya. A'alaihi wudu'un, apakah ialah wajib kepadanya adapun wudu? Pernah ditanya tentang orang yang menyentuh zakarnya. Pertanyaannya apakah wajib wudu? Ataukah apakah batal wudunya? Qalah Nabi menjawab, wa innama huwa bat'atun minka. Zakar itu adalah tak lain adalah bagian daging daripadamu. Jadi kan cuma pada bonsoko ya kan. Artinya tak betul kan. Innama huwa bat'atun minka. Hadis ini adalah muqarrirun lil asli kan. Sesuai dengan asal, yakni ada munakdi kan. Jadi ada dua hadis, yang satu muqarrir lil asli, yang satu nakil anil asli. Mana yang dimenangkan? Menurut yang pertama adalah yang dimenangkan adalah yang an-nakil, mengubah asal. Menurut ada yang mengatakan juga yang dimenangkan adalah al-muqarrir lil asli, memperkuat asal. Betan apa tak betan hukum zakar. Nurut hadis yang mana itu? Wal musbitu 'alan nafi, dan dimenangkan apa khabar yang musbit atas khabar yang nafi. Ada dua khabar, yang satu musbit, yang satunya nafi. Yang satunya mengatakan bahwa itu begini, yang satunya mengatakan tak begini kan. Yang mengatakan begini kan musbit, yang mengatakan tak begini itu namanya nafi. Di sini dikatakan bahwa yang dimenangkan adalah khabar musbit dimenangkan atas khabar yang nafi. Kalau terjadi perbedaan antara si A dan B tentang si, B mengatakan bahwa si punya hutang, B mengatakan bahwa si tak punya hutang, ya kan? A mengatakan itu namanya A itu musbit, B itu namanya nafi. Jawabannya si itu sebenarnya di utang manja, ya kan? Ini ta'arud baina al-musbiti wan nafi kan. Pada dasarnya yang dimenangkan itu musbit. Apa dasarnya? Orang yang mengatakan dia tidak punya hutang, apa dasarnya? Masa ia terus-terusan orang sesi tak sehingga ia bisa menyatakan tak diutang, ya kan? Kalau si A kan bisa mengatakan saya ketemu kemarin si berhutang kepada si Anu. Kan? Istimalihi ala ziyadati ilmin, karena mengandungnya musbit atas tambahannya pengetahuan. Artinya karena musbit itu lebih tahu daripada nafi kan. Wakira aksufu, ada yang mengatakan sebaliknya, yakni yuqaddamu an-nafi 'alal musbiti.
Andi alasan kia li'tidadi an-nafi bil asli. Karena menjadi kuatnya yang nafi dengan asal. Karena sesuai dengan asal kan. Al-aslu kan al-adam kan. I'tadodo ya'tadidu i'tidad. Wa sadisuha sawa'un. Adapun sadisul aqwal itu mengatakan sama. Al-musbitu wan nafi itu sama. Tidak ada yang mana yang lebih unggul. Ditasawi murajjihaihima karena setaranya murajjihnya musbit dan nafi. Wa rabi'uha ada rabi'ul aqwal sampai 4 ini juga kawannya. Yurajjahu al-musbitu illa fit talaqi wal anaki wal ataki atau wal itaki. Di tafsir yang keempat ini dimenangkan siapa musbit kecuali menyangkut talak dan kemerdekaan. Pendapat yang keempat mengatakan musbit dimenangkan kecuali dalam konteks talak dan atak. Kalau dalam konteks tolak dan atak fayurajjahu an-nafi lahuma, maka diunggulkan apa khabar yang menafikan tolak dan atak. Diunggulkan apa khabar yang menafikan tolak dan atak. Ada dua, ya sama dengan kesaksian ini. Yang satu mengatakan terjadi talak, yang satu mengatakan tak terjadi talak. Pada dasarnya yang dimenangkan itu musbit, tapi karena menyangkut tolak, maka yang dimenangkan adalah nafit tolak, ya kan? Dimenangkan siapa nafit tolak? Alal musbiti lahuma atas khobar yang menetapkan tolak dan atak. Karena pada annal asla adamuhuma, karena pada dasarnya adalah tiadanya tolak dan atak. Al-aslu adamul zawjiyah wal aslu adamul riqiyah, ya kan? Wa haka Ibnul Hajibi ma'ahada aksahu. Dan menyampaikan siapa Ibnul Hajib di samping ini menyampaikan akan sebaliknya. Apa sebaliknya? Artinya yurajjahu al-musbitu lahuma 'alan nafi lahuma. Diunggulkan apa khabar yang menetapkan tolak dan atak atas khabar yang menafikan tolak dan atak. Wan nahyu 'alal amri, dan dimenangkan apa nahi atas amar. Ada dua khabar, yang satu berisi larangan melakukan sesuatu, yang satunya mengandung perintah melakukan sesuatu yang sama. Maka yang dimenangkan adalah nahi. Apa alasannya yang dimenangkan nahi? Di annal awala di daf'il mafsadati wasaniya di jalbil maslahati. Karena nahi yang pertama yakni nahi itu dalam rangka menolak mafsadah, sedangkan amar dalam rangka mendatangkan maslahah. Wal i'tina'u bi daf'il mafsadati asaddu. Adapun kepedulian terhadap daf'ul mafsadah adalah lebih kuat. Makanya ada kaidah dari ulama fasid muqaddamun ala jalbil maslahat. Wal amru 'alal ibahah, dan dimenangkan apa amar atas ibahah. Ada dua khabar, yang satu mengandung perintah wajib yang dimaksud ini ya. Yang satu menunjukkan ibahah saja. Maka yang dimenangkan adalah amar, alasannya lil ihtiyati bit talabi, dalam rangka ihtiyat dengan adanya talab. Ya, ini talab jazim kalau ini. Ternyata yang anak senora wajib ya.
Wal khabaru al mutadammiru litaklifi 'ala al-amri wan nahi. Dan dimenangkan apa khabar yang mengandung taklif atas amar dan nahi yang sudah barang tentu mengandung taklif, ya kan. Kalau amar kan ditolabil fi'li. Kalau nahi adalah ditolabil kafi. Amar dan nahi sudah barang tentu taklif kan. Kalau khabar kan belum tentu taklif. Tapi kadang-kadang ada khabarul lafdhan tapi amrun maknan kan. Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna. Itu kan khabar kan. Akan tetapi insaun maknan kan. Itu bukan berita itu. Akan tetapi perintah, ya. Itu salah satu contoh khabar yang mengandung taklif. Khabar tapi mengandung taklif dimenangkan atas amar dan nahi yang sudah barang tentu maksudnya taklif, ya. Apa sebabnya? Li'anna talaba bihi litahaqquqi wuqu'ihi aqwa minhuma. Li'anna talaba karena sesungguhnya tuntutan bihi dengan lafal khabar litahaqquqi wuqu'ihi lantaran nyatanya terjadinya khabar aqwa adalah lebih kuat minhuma, yakni minat talabi bihima, ya. Minhuma adalah lebih kuat daripada tolab dengan menggunakan amar dan nahi. Kalau khabar itu kan memberitakan sesuatu yang terjadi, ya kan? Memberitakan sesuatu yang terjadi dalam kenyataan. Sesuatu yang tak terjadi kan tak bisa diberitakan, ya kan? Sedangkan amar dan nahi adalah menyangkut hal yang belum terjadi. Idrib, dikatakan idrib karena darbun belum terjadi kan. Tuntutan dengan menggunakan kalam khabar berhubung dia sudah nyata dalam kenyataan, itu lebih kuat daripada tolab dengan menggunakan amar dan nahi, ya kan. Di anna talaba bilafdil khabari, ya kan, ditahaqquqi wuqu'ihi aqwa minat talabi aqwa minat talabi bihima, yakni bil amri wan nahyi. Wa khabarul hadri ala khabaril ibahati, dan dimenangkan apa khabar hadr atas khabar ibahah. Ada dua khabar, yang satu lil hadri, yang satu lil ibahah, ya kan. Maka yang dimenangkan adalah khabarul hadri lil ihtiyati, dalam rangka ihtiyat. Itu salah ngalakoni lebih fokus, salah ngalakoni lebih baik daripada salah meninggalkan. Kalau itu wajib, ya kan. Kalau itu haram daripada salah tak melakukan, lebih baik daripada salah melakukan. Itu ihtiyat kan. Salah menghormat orang ya lebih utama daripada salah mencaci orang, ya kan. Engkau salah menghormat ruah betina rawai ustaz nama kata masalah ya. Wakila aksuhu, ada yang mengatakan justru sebaliknya, khabarul ibahah dimenangkan daripada khabarul hadri. Alasannya tetap li'tidatil ibahati bil asli min nafyil haraji, karena lebih kuatnya yang ibahah berdasarkan asal baro'ah asli, ya. Asal berupa tidak adanya dosa. Al aslu kan nafyul haraji, ya. Pada dasarnya yang kan tak salah, ya kan. Wasadisuha, adapun sadisul aqwal menyangkut hadir dan ibahah adalah sawaun,
Artinya memiliki kesetaraan antara khobar hadir dan khobar ibahah. Ditasawi murajjihaisima pakul ya. Karena murajjihnya adalah setara. Wal wujubu wal karahatu 'alan nadbi. Dan dimenangkan apa wujub dan karahah dimenangkan atas nadb. Ada khobar yang satu meminta wujub, yang satu meminta nadb. Atau ada dua khobar yang satunya karahah, yang satunya nadb. Maka yang dimenangkan adalah wujub 'alan nadbi atau karahah 'alan nadbi, ya kan? Alasannya tetap lil ihtiyati fil awal. Kenapa wujub dimenangkan atas nadb? Lil ihtiyat, ya kan? Kenapa karahah dimenangkan atas nadb? Lidaf'il laumi fisani. Wan nadbu ma'al mubahi wallahu a'lam. Al-Fatihah.